Kita sekarang bakal membahas tentang ini ya, jurnalistik, tentang fotografi khususnya di jurnalistik. Mungkin karena kita mungkin udah akrab gitu dengan fotografi di kehidupan sehari-hari gitu. Soalnya beda dengan dulu gitu. Sekarang fotografi itu udah menjadi hal yang lumrah gitu. Soalnya semua sudah punya HP yang canggih-canggih, semua bisa memproduksi foto sendiri gitu. Nah, tapi nggak semua orang itu tahu cara bagaimana memproduksi sebuah foto uh, yang sesuai dengan kaidah jurnalistiknya gitu. Mungkin lebih ini di kelas menulis sekarang mungkin kita lebih banyak ke sharing-sharing aja gitu ya. Soalnya saya juga masih mahasiswa gitu. Jadi kita lebih banyak bertukar ilmu aja gitu ya, apa yang sudah saya dapat selama ini hasil belajar saya kita sharingkan di sini gitu. Fotografi itu mungkin kita nggak spesifik, nggak membahas lagi dasar-dasar fotografi ya, dasar-dasar fotografi misalnya kayak teknik-teknik fotografi kayak panning, blur, bulb, atau rule of third, atau teori-teori fotografi gitu. Tapi kita langsung spesifik aja gitu. Soalnya berbicara fotografi jurnalistik ini sendiri lebih seksi gitu dibanding kita bahas tentang fotografi dasar gitu ya. Jadi kalau kita belajar fotografi jurnalistik, otomatis si fotografi dasarnya pun ikut ya gitu. Nah, mungkin bisa masuk ke slide pertama. Mungkin dari pengertiannya dulu. Ini kalau pengertian fotografi itu, kalau secara umum fotografi itu diartikan adalah sebuah kegiatan melukis sebuah peristiwa menggunakan cahaya gitu. Itu secara teoritis gitu. Tapi kalau misalnya dengan fotografi jurnalistik, itu penyampaian foto yang mengandung unsur berita gitu, mengandung nilai-nilai berita. Gitu. Jadi sebenarnya banyak pengertian dari foto jurnalistik ini sendiri gitu. Misalnya kayak pencampuran antara foto dengan teks atau misalnya secara panjangnya, misalnya secara teoritisnya proses penyampaian foto dari proses mencari, mengolah dan menyebarkan foto melalui media massa gitu atau banyak teori-teori lain. Tapi sederhananya itu foto jurnalistik adalah foto yang mengandung unsur berita gitu, yang disebarkan kepada khalayak. Nah, jadi kalau misalnya yang ngebedain antara foto biasa dengan foto jurnalistik, foto biasa itu ya foto dokumentasi kita itu ya, itu uh, bisa saja tidak disebarkan ke media massa atau tidak menggunakan caption. Caption di sini dalam artian menjelaskan si foto itu, misalnya siapa yang ada di foto itu, dia lagi ngapain, terus lokasi foto di mana. Secara sederhananya seperti itu pengertian biasanya. Nah, apakah semua foto hasil potretan itu bisa dikategorikan foto jurnalistik? Jawabannya iya gitu. Soalnya semua foto itu berpotensi menjadi foto jurnalistik. Asalkan ya selama tadi ada captionnya dan disebarkan melalui media. Kalau nggak disebarkan itu jatuhnya sebagai foto dokumentasi aja gitu. Jadi yang membuat dia menjadi foto jurnalistik adalah ketika sudah disebarkan melalui media. Kalau sekarang pengertian media pun udah luas gitu. Mungkin lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini sederhananya foto jurnalistik itu adalah foto yang mempunyai unsur berita. Gitu. Jadi yang membedainnya foto jurnalistik ini dalam kita motret pun itu kita sorry di sini lagi azan ya. Ini baru azan di sini. Baru azan asar. Ada noise sedikit. Jadi yang bikin berbeda dari foto jurnalistik dengan foto biasa, foto jurnalistik itu mempunyai dua kekuatan utama. Kekuatan pertama dari segi estetika, dari segi komposisinya. Yang kedua adalah dari segi informasinya. Jadi di foto jurnalistik ini harus ada perpaduan kedua itu. Tapi dalam beberapa hal boleh mengesampingkan aspek komposisi, gitu, aspek keindahannya. Gitu. Namun misalnya kayak peristiwa yang cepat, misalnya ada tabrakan, ada itu, jadi kita nggak mentingin estetika lagi, motret aja asal dapat foto gambarnya orang tabrakan udah cukup. Tapi kalau misalnya foto-foto lainnya itu
di fotojurnalistik sekarang sudah memakai teori-teori dari fotografi pada biasanya gitu. Sehingga membuat menariknya. Nantilah kita bahas. Pak, lanjut. Sebelum lebih jauh kita ngebahas tentang si fotografinya, kita bahas dulu apa pentingnya foto dalam sebuah berita gitu. Pertama itu foto dapat jadi magnet gitu. Jadi menarik sebagai penarik perhatian dari pembaca. Jadi selain judul dalam berita itu, foto adalah hal terpenting itu yang membuat orang mau membaca sebuah peristiwa itu gitu. Ketika melihat pertama kali ya. Jadi dengan foto yang menarik, orang yang awalnya itu biasa aja terhadap suatu informasi gitu, suatu informasi jadi punya punya pengen gitu, tahu lebih jauh gitu informasi itu. Soalnya kebiasaan ini itu kan sudah jadi kebiasaan misalnya sejak dari kita masih kecil, saya dari SD gitu. Karena kebiasaan manusia itu kita lebih cepat dibanding melihat teks, kita lebih tertarik melihat gambar gitu. Kalau pas kita SD kan di buku pelajaran yang banyak pelajarannya itu kita kalau ada yang ada foto, yang ada gambar-gambar ilustrasinya, justru itu duluan yang kita baca gitu, dibanding dengan materi-materi yang ada gitu. Makanya itu juga dalam sebuah foto atau dalam sebuah berita gitu. Kehadiran foto ini sangat penting dalam menarik pembaca untuk mau membaca sebuah informasi yang sudah kita racik menjadi sebuah berita gitu. Kemudian foto dapat menjadi penegasan dalam isi suatu berita. Nah, artinya apa? Si peran fotografi dalam jurnalistik itu untuk memperkuat kepercayaan pembaca bahwa informasi yang disebarkan itu benar gitu. Jadi nggak mengada-ngada gitu. Itu salah satu fungsi pentingnya dari si fotojurnalistik ini, itu sebagai validasi dari sebuah informasi. Nah, kemudian itu dapat foto dapat membantu tulisan yang sulit dimengerti bagi pembaca. Nah, dalam artian ini terkadang itu soalnya sebuah tulisan itu terkadang bias informasinya gitu. Nah, si kehadiran suatu foto dalam sebuah berita itu untuk memperkuat si berita itu, untuk menghindari bias dalam berita itu. Misalnya kalau straight news kan kita harus menyampaikan informasi sepadat-padat mungkin. Berbeda kalau kita nulis indeks. Kalau nulis indeks kita bisa menggambarkan sebuah peristiwa atau menggambarkan sebuah lokasi itu dengan bahasa-bahasa itu kan, misalnya dia berlari kencang melewati ini, dia pakai baju ini, segala macam bisa kita deskripsikan itu. Tapi untuk untuk straight news, kehadiran foto ini sangat penting gitu. Jadi kita seolah bisa mengiring pembaca seolah berada di lokasi kejadian. Ini itu pentingnya si foto dalam sebuah. Coba lanjut dulu. Nah, karakteristik fotojurnalistik ya. Jadi ada beberapa karakteristik fotojurnalistik. Pertama, ini pengertiannya tadi, fotojurnalistik adalah melaporkan peristiwa melalui foto. Kemudian fotojurnalistik mengacu kepada manusia sebagai subjek sekaligus membaca. Artinya itu dalam fotojurnalistik itu sangat penting memasukkan unsur human atau enggak cuma human, unsur makhluk hidup dalam sebuah foto. Jadi itu mati. Artian misalnya kita foto nih foto kursi misalnya. Kita ingin kalau kita cuma foto kursi aja, foto yang akan kita hasilkan itu bakal mati istilahnya. Soalnya itu cuma benda mati gitu kan. Tapi kalau misalnya kursi itu ada yang duduki atau kursi itu ada orang lewat di belakangnya, nah, foto itu akan jadi hidup gitu. Itu juga kalau misalnya kita foto pemandangan misalnya landscape kan. Kalau kita foto landscape cuman misalnya gunung gitu, udah gitu, itu cuman jadi itu fotonya bakal mati, tapi akan lebih hidup kalau misalnya ada burung yang terbangnya atau ada hewan yang melintasnya gitu. Atau kalau kita buat foto ilustrasi pun
kehadiran unsur manusia ini sangat penting. Misalnya kita menulis cerita tentang hukum gitu kan, kita ingin buat foto ilustrasi bahwa ilustrasi Palu, misalnya Palu sidang gitu. Misalnya. Kalau misalnya kita cuma foto Palu sidangnya aja itu fotonya mati. Tapi kalau misalnya ada tangan, nggak usah ada sebadan-badan, cuma tangan aja gitu. Atau seperti itu fotonya akan hidup gitu kan. Jadi karena penikmat dari foto kita itu adalah manusia dan manusia kecenderungannya lebih ke apa? Lebih menarik melihat unsur-unsur manusianya juga gitu. Nah, terus pesan yang disampaikan harus singkat mungkin, mengandung informasinya sebanyak mungkin. Dalam artian kan fotojurnalistik itu perpaduan antara foto dengan caption, dengan teks. Nah, di caption itu fungsinya adalah untuk menyampaikan apa foto. Jadi untuk memperjelas si foto itu sendiri. Jadi penjelasannya di foto misalnya orang lagi potong rumput misalnya, atau orang lagi ngajar, kita foto. Nah, di captionnya kita jelaskan dia siapa, namanya siapa, guru misalnya sedang mengajar bla 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 di mana. Itu kita cantumkan terus isunya apa misalnya keresahan guru di saat pandemi ini, mereka kesulitan mengajar segala macamnya. Jadi ada pesan yang disampaikan di situ gitu. Nanti kita bahas ketika dalam pembahasan caption. Dan dalam pesan yang disampaikan dalam fotojurnalistik pun nggak boleh bias gitu. Misalnya caption kita buatnya jumlah anak-anak terlihat antusias memainkan sepak bola. Nah, itu kan bias itu. Antusias itu seperti apa? Indikatornya seperti apa itu nggak jelas. Jadi kita harus bisa membuat pembaca itu paham dalam sekali lihat. Gitu. Dalam sekali baca caption kita, ngelihat foto kita bisa paham. Nggak perlu misalnya antusias atau sangat apa gitu misalnya. Itu akan menimbulkan bias dan informasi yang diterima dari pembaca itu kurang itulah. Lanjut ya dulu ke kategori fotojurnalistik. Nah, dalam fotojurnalistik terdapat beberapa kategori. Ada banyak kategori dalam fotojurnalistik. Cuman secara garis besar, secara umumnya terbagi jadi dua, sama sport news dan general news. Di sport news itu adalah foto berdasarkan kejadian yang tidak terduga. Jadi foto yang nggak terencana, gitu, peristiwa yang nggak terencana. Jadi kita nggak bisa merencanakan foto itu. Jadi itu di sini alami kebakaran dan segala macamnya. Oke, nanti berbeda dengan general news. Kalau general news itu foto yang dibuat dengan perencanaan, dengan peristiwa yang terjadwal, misalnya kayak daily life, motret olahraga gitu, motret demo gitu kan. Ini berbeda kalau dalam menggerak sport news ini insting dari si fotografer itu sangat dibutuhkan. Misalnya kita dalam memotret kecelakaan misalnya. Itu kita harus paham betul bagaimana kita mengambil angle yang pas tanpa menimbulkan kengerian bagi penikmat foto kita gitu. Karena kan di kecelakaan itu ada darah, ada korban yang buka segala macam. Bagaimana kita bisa memfotokan si peristiwa itu tanpa menimbulkan kengerian bagi yang melihat. Jadi insting si fotografer di situ diuji gitu dalam menggarap sport news. Garapan sport news ini pun tidak selalu ada gitu. Nah, cara ngatasinnya kita perbanyak referensi ya kalau motret kebakaran, motret tsunami gitu. Banyak referensi gimana orang kalau motret segala macamnya itu penting bagi kita sehingga ketika kita mau motret kita nggak bingung gitu, nggak selalu jepret, kita bisa tahu kita mau ngambil angle-nya seperti apa. Angle itu berpengaruh sama si caption yang kita buat nanti. Dan kalau misalnya general news, kita bisa motret olahraga. Kita
yang olahraga apa? Daily life lah. Kita ingin motret daily life ya, kehidupan sehari-hari, mengambil sisi human interest, sisi human interest dari apa sana? Dari kehidupan apa acaranya? Tukang tambal ban kan itu, daily life. Tukang tambal ban lah, misalnya kakek-kakek dia tukang tambal ban. Kalau karena kita udah tahu kita mau motret apa, kita bisa buat perencanaannya. Kita bisa ngebayangin kita bakal motretnya dari segi apa, terus kita udah punya riset datanya, kita tahu apa saja keresahan dari si kita tukang tambal ban ini, segala macamnya. Dan kita juga wawancara nanti di situ. Wawancara dalam artian untuk memenuhi data kita. Mungkin itu selanjutnya coba ke caption. Oh, ke caption. Teknik memotret. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi dalam teknik memotret fotojurnalistik sama fotografi biasa itu sama, cuman ini teknik dasarnya ya dalam memotret itu advance ini. Sama entire. Entire itu adalah kita memotret keseluruhan objek. Mungkin sekarang kita gambarkan adalah kita sekarang berada di demo, sebuah demo di Nusati atau enggak di gedung DPR. Ketika kita ingin memotret advance, kita ngambil pertama ngambil entire-nya dulu. Entire itu kita memperlihatkan banyak orang gitu sedang demo. Di situ ada di foto kita ada unsur si mahasiswa yang demo, ada unsur si polisinya, terus ada misalnya kelihatan sedikit gedung DPR-nya gitu. Jadi kelihatan ramai. Di foto selanjutnya baru detail. Nah, kalau di foto detail kita memperjelas objeknya. Misalnya kita memperjelas foto si orang lagi orasi misalnya, terus atau si polisi yang lagi menjaga berjejer gitu, atau misalnya kita atau mau ngedetailin ada orang jualan air itu di tengah-tengah demo gitu. Itu kita detailkan. Ketika kita kalau di entire jadi itu ada semua unsurnya di situ. Ada unsur si pendemo, ada unsur si polisi, kelihatan gedung airnya misalnya, kelihatan orang-orang jual-jual airnya, tapi nggak detail emang. Tapi entire itu penting untuk menampilkan bahwa yang demo itu banyak, atau polisi mengerahkan banyak pasukan, bahkan sampai mobil-mobil super air itu ada. Itu entire sama detail. Kalau frame itu kita membingkai sebuah objek. Jadi dalam artian misalnya kita memotret demo. Potret demo kan gitu-gitu aja gitu ya. Demo gitu-gitu aja. Dan guna kalau kita pakai teknik frame ini, kita menampilkan foto yang berbeda. Jadi misalnya kita mau foto orang orasi, kita ambil sudut pandang kita ambil misalnya ada pagar itu, di sela-sela itu ada pagar, kita foto aja gitu dari sela-sela pagar itu. Jadi framing itu lebih ke kayak gini, jadi kelihatan terbingkai dah. Nah, itu sebenarnya cuma biar variasi untuk variasi foto-foto kita. Nah, kalau angle sendiri itu terbagi dari 3 lagi ya. Ada high angle, medium angle, low angle. Low angle itu istilahnya frog angle. Jadi kita melihatnya dari bawah. Medium angle itu kita sebaya gitu, melihatnya searah. Kalau high angle dari atas. Dari angle ini sendiri sebenarnya filosofi atau apa maksud dari si fotografer itu bisa ditunjukkan dari angle ini. Jadi kalau di bagi fotografer itu ada kayak istilah ya, kalau kita ingin meninggikan orang itu ambil dari bawah, kalau ingin menjatuhkan orang ambil dari atas. Misalnya kita ingin demo, misalnya si orator ini menurut kita keren ya, pesan-pesannya keren segala macamnya, kita fotonya dari bawah. Jadi kita foto dari bawah, dia kan di atas. Jadi dia kelihatan tinggi gitu, orang yang besar, orang yang hebat itu kita simbolkan dengan kita ambil dari bawah. Kalau kita ingin kalau kita ingin menjatuhkannya, kita bisa foto dari atas itu, jadi kelihatan oh ini apa
aksi bayaran dan segala macamnya, itu bisa disimpulkan dengan itu gitu sebagai si fotografernya. Itu kan sama kayak tulis berita, fotografer pun nggak bisa memasukkan opininya dia dalam gambar gitu. Kalau si reporter nggak boleh masukkan opini dalam tulisan. Nah, caranya opini-opini maksud dari fotografer itu masuknya di situ biasanya, dari bagaimana dia mengambil angle-nya. Atau misalnya kurang suka sama si polisinya, emang sengaja di foto polisinya lagi jelek, atau si pendemo emang lagi kan banyak foto bagus tapi tak diambil yang lagi jeleknya, ambil dengan angle yang aneh gitu. Itu untuk sebenarnya untuk mendiskreditkan si objeknya, cuman secara halus. Angle ini paling penting ini dalam sebenarnya time ini membutuhkan momen. Kan tahu lah kalau di demo timing itu misalnya ketika polisi lagi mukul pendemo, nah itu time itu kalau kita dapat timingnya. Jadi ketika motret ada 10 orang fotografer motret satu kejadian yang sama, itu hasil fotonya bisa beda-beda gitu. Atau hasil foto beda-beda dan itu tampilan komposisinya beda-beda gitu. Soalnya kan itu dipengaruhi dari time si fotografernya, angle yang diambilnya, dan detailnya seperti apa. Nah, dari lima teknik memotret ini bisa aja dalam satu foto itu ada 3 kepake gitu ya. Jadi foto itu udah di situ ada detailnya, di situ ada frame-nya, di situ ada time-nya misalnya. Atau bisa aja ada entire, ada angle. Jadi ini bukan satu teknik yang terpisah gitu. Jadi si teknik advance ini dia bisa bahkan di satu foto pun bisa 2 dari teknik ini dipakai atau 3 dari teknik ini dipakai. Mungkin lanjut aja nih. Nah, caption. Nanti contohnya selanjutnya. Jadi format dari caption untuk foto jurnalistik itu sama kayak berita. Jadi harus ada 5W 1H-nya. Berbedanya dengan berita kan 5W 1H bisa 3 dulu, 3 cuma what, who, sama where aja dulu, ya. Terus baru di bawahnya ditaruh why-nya gimana, how-nya gimana. Nah, tapi kalau di foto jurnalistik kelima unsur itu harus padat itu. 5 unsur itu harus ada, tapi gimana caranya? Itu kan ngaruhnya ke informasi yang disampaikan gitu. Kalau misalnya si caption foto ini kepanjangan, orang nggak mau baca gitu. Karena bertele-tele, mending baca berita aja. Nah, makanya ada formatnya. Formatnya itu 5W1H harus sudah merangkum kayak ini. Siapa, melakukan apa, ngapain ya, di mana, terus kapan, terus baru di bawahnya kita masukkan isunya, kenapa, bagaimana. Jadi si kenapa, bagaimana ini di situ kita masukkan data kita atau hasil wawancara kita di situ. Kalau ini kita bedainnya siapa melakukan apa ini dia paragraf pertama baris pertama, si kenapa bagaimana itu baris kedua. Di baris pertama ini kita di situ pure untuk menjelaskan si subjek foto kita gitu kan. Menjelaskan foto kita lagi ngapain. Baru kalau ada data-data di luar dari foto itu kita masukkan di kalimat setelah tanggal gitu. Sebenarnya nggak ada format yang resmi gitu terkait penulisan caption jurnalistik, foto jurnalistik ya. Cuman ini format di LPM Swaka gitu supaya memudahkan gitu. Mungkin contohnya mungkin bisa di slide. Nah, itu kayak gini ya. Ini fotonya foto daily life gitu ya, foto sehari-hari tukang pasang velg motor gitu. Biasa aja gitu sebenarnya kalau misalnya sehari-hari kan kita ngelewat velg bang segala macam, tapi bagi fotografer dia harus bisa melihat ini ada potensi untuk menjadi sebuah karya yang bagus. Ini saya potret pas masih di Bandung dulu kan. Jadi kalau misalnya dari captionnya, pertama siapa dulu, penjang siapa kan, penjang melakukan apa ada, lagi masang
pelak di toko miliknya. Nah, di mana siapa melakukan apa? Siapa si Enjang? Ngapain si Enjang? Si Enjang ini lagi nyelesain pasangan pelak. Di mana? Di tokonya dia. Saya jelaskan toko dia di mana gitu. Terus kapan? Kapannya Jumat 15 Maret 2015. Nah, isu yang akan kita sampaikan itu kita taruh di selanjutnya itu setelah si kalimat kalimat pertama ini ya. Jadi si kalimat kayak saya bilang tadi kalimat pertama ini adalah kalimat yang menjelaskan si foto itu, kalimat kedua baru kita sampaikan isu yang akan kita masukkan. Kalau dari isu yang saya masukkan di sini, maraknya online shop membuat omset usaha yang menurun dari biasanya per hari 5 sampai 6 kali bla bla bla. Nah, data ini kita dapatnya bisa dari riset atau bisa dari wawancara sama dia. Kita wawancara sama si ini bagaimana isunya dapatnya dari situ. Nah, kalau saya dari teknik kan ini tadi ini tekniknya frame. Ini framing, kita nge-framing dari barang yang ada di situ, ada velg yang ada di situ. Kita framing terus ada unsur si manusianya itu, si panjang ini. Kalau misalnya kita cuma motret si pelaknya aja gitu, itu bakal kurang menarik, soalnya fotonya bakal mati gitu, nggak hidup. Kalau misalnya ada si tukangnya itu sambil masang, bahkan kalau nggak ada, misalnya kita mengambil secara detail, kalau ini kan kayak frame tekniknya, kalau dari Edward, kalau misalnya kita pakai teknik detailnya, nggak perlu ada kelihatan muka bapak ini nggak apa-apa juga, misalnya, tapi cuma ada tangannya lagi masang pelak itu bisa juga. Yang penting ada unsur cuma tangan aja. Ini foto buat ngedeskripsiin si ini apa ujian. Nah kan orang ujian kan biasa gitu. Orang ujian sehari-hari, ujian sekolah kan hal yang biasa gitu. Tapi fotografer kalau motret dia harus ada insting gitu untuk membuat ini nggak terlihat biasa. Gitu. Itu tadi jadi kita main pencahayaan gitu. Karena konsep dasar dari fotografi melukis bukan cahaya gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengatur ISO pas settingan kamera kita segala macamnya. Nah, kalau ini saya memang dari awal pengen fokusinnya ke satu orang gitu, yang lainnya sebagai subjek. Cuman saya pengen entire, pengen kelihatan semuanya gitu. Karena itu ambil fokusnya ke belakang, terus manfaatkan dengan cahaya-cahaya yang ada, cahaya-cahaya dari luar itu yang sama order. Jadi yang lain ini tanpa editing buat ngegelapin yang lain. Nah ini murni main di kamera. Nah kalau captionnya kayak tadi bilang ini siapa, jumlah siswa gitu. Jumlah siswa ngapain dia, lakukan apa, mengikuti ujian akhir sekolah di mana, di model kapan, Kamis 13 Mei, 13 Mei. Baru di situ kita masukkan isu kita, data yang kita dapatkan. Jadi si fotojurnalis itu jadi ada poinnya, ada nilainya ketika fotonya bagus, terus punya caption yang punya isu yang diangkat. Gitu. Itu membuat sebuah karya fotojurnalis itu jadi bernilai. Gitu. Ini bisa lanjut ya. Nah, misalnya ini demo di Bandung. Demo ini kayak ini ambil time, detail sama time. Jadi ini kalau angle-nya kita ambil angle medium. Jadi dia kayak sepandangan mata kita, jadi kayak kayak kita normal melihat aja gitu. Nah, kalau captionnya kayak cocokin kayak tadi itu ya. Formatnya tetap siapa dulu gitu, jumlah masa aksi gitu ya. Kalau kita nggak punya data, misalnya nama dia siapa, punya siapa, bisa kita
taruh kayak gini aja sejumlah. Nah, sejumlah itu misalnya yang kelihatan di foto 1 sampai 10. Kalau misalnya sebelasan, belasan. Kalau misalnya ratusan, kita tulis saja ratusan saksi gitu. Tapi kalau misalnya ambil foto dua orang ini jelas dua orang si subjeknya, kita bisa cari namanya bisa juga. Jadi misalnya Rashid dan Fahmi misalnya sedang yang tergabung jadi masa aksi tergabung di sini bla bla bla. Tapi formatnya tetap ya, siapa dulu, dia melakukan apa, di mana dan kapan. Nah, itu template yang format yang paling wajib gitu. Itu buat ngejelasin si fotonya bahwa si foto ini benar-benar terjadi dan jelas itu. Baru kalau misalnya di bawahnya kita masukkan isunya, mereka menuntut negative report dan segala macamnya bla bla bla. Nah, ini kayak foto yang contoh beberapa 3 foto yang tadi itu kan masuknya ke general news ya, foto yang bisa direncanakan. Jadi sebelum kita motret, kita bisa merencanain dulu kita mau ambil angle-nya kayak apa, kita mau ambil fotonya seperti apa gitu. Sehingga ketika pas kita udah ke lapangan motret, kita udah nggak bingung lagi gitu. Kita kayak demonya kan banyak orang yang datang buat demo buat meliput demo, motret demo. Jadi tapi gimana kita bisa dapatin time-nya gitu, momennya kita harus bisa dapatin, kita bisa dapatin foto yang bagus. Coba lanjut. Nah, ini contoh selanjutnya, ini foto apa ya? Ini pas itu ya, pas ini penampilan teater. Penampilan teater di UIN juga. Ini anak teater awal. Kalau di main teater itu kan dia kan cepat ya, cepat. Bagaimana kita bisa ngebutuhin si para aktor-aktor ini gitu, mendapatkan momen yang pas dengan komposisi yang pas. Ini pentingnya kita kan kalau di teater itu motret penampilan itu kan ada cahaya lampu yang nyala, yang muter-muter segala macamnya. Kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang. Ini insting dimainkan itu. Insting sangat penting dalam motret penampilan kayak gini. Sebenarnya contoh-contoh yang tadi ini cuma pengen nunjukin caption aja gitu. Bagaimana format caption yang ideal seperti apa. Mungkin ini tetap sama para pelakon, siapa para pelakon ya. Saya kita nggak riset nama dia siapa gitu. Kita umumkan aja, jadi pelakon teater ngapain dia memainkan adegan di pementasan Babat Alam Jaga ya. Nah, baru di kalimat selanjutnya kita jelaskan giliran ini apa, disudahi siapa, jalan ceritanya apa gitu. Mungkin ada terakhir, contoh terakhir. Ini juga ini pas lagi pawai Bandung Lautan Api ya. Kita bukuin momen ketika misalnya dia mau nyalain api. Ini kan nama festival Bandung Lautan Api. Ini di pawainya orang liput pawai banyak gitu. Tapi kita ngasilin foto yang misalnya yang bagus itu kayak gimana. Sebenarnya banyak foto-foto lainnya gitu ya. Cuman ini buat contoh, sebenarnya contoh yang pengen saya bilang itu contoh dari captionnya. Dan si foto jurnalistik ini juga, foto jurnalistik ini pada intinya foto jurnalistik itu nggak semena-mena cuma sekedar pelengkap berita aja. Di foto jurnalistik juga perlu komposisi, perlu estetika fotografi itu diperlukan di foto jurnalistik sehingga orang menarik. Jika orang menarik dengan si fotonya, orang juga menarik dengan beritanya. Jadi bahkan foto jurnalistik pun dia nggak cuma nempel di berita, dia bahkan bisa berdiri sendiri juga. Jadi misalnya jadi makanya foto jurnalistik ini nilainya beda dengan foto dokumentasi atau foto biasa. Foto biasa kan foto apa itu terus captionnya puisi itu nilainya rendah. Justru kalau kita bisa ngedeskripsikan dari foto kita
itu nilainya beda, value-nya beda. Kan saya kita cuma upload di Instagram kita aja gitu, misalnya kita foto apa, saya lagi main mana foto, buat aja captionnya caption jurnalistik itu nilai fotonya pun udah menarik gitu. Mungkin gitu aja. Mungkin selanjutnya mungkin lebih sharing aja kita nanti kalau mau nanya-nanya. Saya bukan nggak jago kalau ngomong-ngomong solo WA ini. Tapi kalau sharing oke lah, gas. Terima kasih ya. Mungkin selanjutnya kita sharing-sharing aja gitu ya. Mau itu tentang komposisi foto, teknik foto, atau gimana insting si jurnalis, insting si fotografer dalam melihat suatu peristiwa. Kita sharingkan. Karena pemaparan materi telah selesai, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyalakan mic-nya. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan dari Aisiti Rahayu. Izin bertanya, dalam foto jurnalistik yang lebih penting pesan atau gaya? Bagaimana sih cara seorang fotografer bisa menyampaikan pesan dari fotonya dengan baik? Karena kan mungkin apa yang dipahami atau ingin disampaikan oleh fotografer berbeda dengan tanggapan orang lain yang melihat hasil fotonya. Bisa dijawab dulu, Kak? Nah, lebih penting mana pesan atau gaya? Kalau misalnya kita bandingkan lebih penting mana antara komposisi dengan antara estetika dengan informasi. Tentu kalau dalam penting informasi dibanding dari gaya. Gaya itu sebenarnya cuma sebagai pemanis supaya foto kita lebih estetik aja gitu. Kalau dibandingkan antara foto dengan informasi, sebenarnya fotografer itu informasi dulu. Soalnya misalnya hal-hal yang kayak sport news tadi itu momennya cepat, banyak hal-hal yang momennya cepat. Karena ketika kita motret suatu hal yang momen yang tidak bisa diulang misalnya gitu ya. Walaupun foto kita ngeblur sedikit atau ada orang lewat yang jelek gitu atau ada noise, tapi selama si momen itu dapat sama kita, momen itu juga berharga gitu. Banyak hal-hal yang nggak bisa diulang, misalnya kayak foto yang menampilkan informasi ya, misalnya kayak yang dulu lah, dampak fotonya ini gede gitu. Karena kayak yang dulu yang pernah populer itu yang ada orang fotografer yang motret seorang anak gitu, anak kelaparan di Afrika, terus belakangnya ada burung pemakan bangkai gitu ya. Itu secara gaya, secara estetik mah biasa aja gitu. Tapi secara pesan, informasi yang dapat itu gede gitu. Kan momennya juga susah dapatnya, misalnya dapat momen si burung itu bisa tepat berada di belakang si anak itu. Jadi dia nggak pakai gaya foto yang macam-macam, teknik yang aneh-aneh nggak pakai, dia nggak pakai framing, nggak pakai panning atau apa lagi teknik-teknik lainnya. Paling cuma pakai teknik dasar kayak rule of third aja, rule of third. Jadi itu. Jadi kalau ditanya lebih penting mana pesan atau gaya, pesan. Nah, terus kalau misalnya apa yang disampaikan dari fotografer berbeda dengan tanggapan orang lain, nah itulah fungsinya dari si caption ini. Jadi si caption ini gunanya untuk menghindari bias dari foto yang kita hasilkan gitu. Foto itu bisa menjadi bias, soalnya bisa multitafsir. Nah, gunanya itu di caption, maka caption itu untuk meminimalisir bias dalam suatu foto.
Jadi makanya penting ada dua elemen, jadi ada dua kalimat. Kalimat pertama itu kita menjelaskan si foto ini, siapa ada di situ, itu di mana lokasinya, dia lagi ngapain. Baru di kalimat selanjutnya kita cantumkan informasi tambahan. Nah, di informasi tambahan disitulah kita menjelaskan informasi-informasi yang membuat orang nggak multitafsir. Misalnya kayak apa ya contohnya? Juga contohnya. Misalnya apa? Misalnya kita foto Pak Megawati misalnya itu. Megawati lagi bersin misalnya. Bersin itu. Itu kan itu bakal bias gitu. Kita foto Megawati bersin jelek gitu. Itu kan jadi bias ketika kita upload misalnya. Terus misalnya ada pendukungnya terus atau ada hatersnya, kan ada dua kubu. Itu kan jadi bias di situ. Oh, si fotografer sengaja motret Megawati lagi jelek. Oh, si fotografer nggak suka nih sama si Megawati. Nah, fungsi si caption di situ perannya. Di captionnya di kalimat pertama kita jelasin si fotonya, di kalimat kedua baru kita jelasin. Oh, Megawati tetap menghadiri acara apa meski dia sedang flu. Di situ kita cantumkan informasi untuk menghindari bias dari foto itu. Jadi orang tahu, oh kita foto bukan karena pengen memotret Megawati lagi jelek, tapi emang tujuan kita foto dia kayak gitu, karena pengen nampakin misalnya, wah dia sangat loyal, mau walaupun lagi sakit mau datang ke acara ini. Itu fungsi, makanya sama seperti berita, foto pun harus minimalisir bias dari foto, sehingga apa yang disampaikan dari si fotografernya sama si pembuat itu tidak berbeda gitu. Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Limia. Kalau foto lama dijadikan objek dalam fotografi jurnalistik, apakah bisa? Bagaimana caranya? Apakah langsung dibuat caption seperti format yang tadi saja? Begitu. Nah, foto jurnalistik dengan jurnalistik biasa ya, dengan berita itu sebenarnya karakternya ada samaannya, itu harus aktual. Kan ada dalam berita juga ada itu kan, aktual, faktual segala macam. Ini aktual berita itu foto harus terkini. Itu kalau misalnya kita mau uploadnya ke media gitu ya, jelas ya. Nah, itu foto sebagai pendamping berita. Tapi kalau misalnya untuk foto foto feature atau foto bukan sekuen, foto seri gitu ya, itu nggak apa-apa sebenarnya. Ini kita foto seri ini ya, fotonya sudah lama kan, ini foto sudah lama kan, foto lama kan, kita jadikan foto seri kan. Misalnya apa, pon atau SEA Games kan. SEA Games itu kan panjang itu, sebulan. Kalau kita mau memotret seri gitu, misalnya ini pembukaan, ini pembukaan lah, misalnya kita mau motret ini berenang, ini lomba renang, ini lomba bola, ini lomba panah, itu kan harinya beda-beda gitu. Jadi kalau kita motret terus kita upload secara barengan nggak masalah juga. Terus kalau misalnya foto lama menjadikan foto jurnalistik pun masih bisa gitu, asal kita cantumkan aja di captionnya yang tadi itu. Terus kalau captionnya dibuat format kayak tadi bisa, itu udah format yang paling ideal lah untuk sebuah foto. Jadi kita udah memisahkan antara informasi tambahan dengan penjelasan tentang si foto itu. Terus kita bisa menghindari bias dari suatu foto gitu. Terus kita juga bisa kayak kalau ditanya apakah caption tadi sudah bisa dipakai, itu sudah sangat bisa gitu. Yang penting data kita lengkap sama data kita. Ada misalnya kita fotonya udah lama kan, seminggu yang lalu, mau kita uploadnya sekarang. Karena kita upload sekarang karena kita baru dapat
datanya misalnya, dan kita merasa foto yang kemarin itu cocok, kita upload, nggak masalah, upload aja gitu. Karena foto itu nggak berbeda dengan berita. Berita kan basi dah, berita itu akan basi, kalau foto nggak akan basi. Berita kan harus cepat-cepatnya, kalau itu besok bakal basi. Kalau foto nggak basi dah, mau foto tahun kemarin pun masih enak-enak aja kita lihatnya gitu. Tapi isunya itu harus yang di-upgrade di captionnya itu ya. Di captionnya itu yang harus aktual. Dari segi gambarnya itu masih oke dah. Saya nggak akan basi dah. Tapi dari si captionnya di kalimat keduanya ya. Kalau kalimat pertama tetap mau dia di foto minggu lalu, ketika di caption kalimat pertama tetap dia siapa, ngelakuin apa, tanggalnya tetap tanggal minggu lalu. Tapi di kalimat kedua baru kita mainkan. Misalnya kita foto tentang COVID nih, Rena. Kita foto pemakaman COVID ya. Pemakaman orang meninggal karena COVID. Kita fotonya minggu kemarin. Kita mau naikin minggu ini. Nggak apa-apa, gitu masalah. Kita foto, kita jelasin ini pemakaman COVID, bla 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 bla. Tanggalnya minggu kemarin. Nah, di kalimat kedua kita taruh hingga atau per 29 November atau per hari ini 29 November statistik COVID naik bla 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 bla. Jadi fotonya pun masih laku gitu, bisa masih enak dinikmati. Jadi karena upgrade di caption kedua, caption kalimat keduanya itu informasi tambahannya itu upgrade ya, aktual. Ada pertanyaan dari Widianti. Bagaimana cara menghidupkan perasaan kita pada foto? Karena saya tidak mau orang menganggap foto saya hanya sekedar foto jurnalistik biasa. Terima kasih, Kak. Nah, itu insting main dan kepekaan kita terhadap foto itu. Jadi bagaimana kita membuat foto itu hidup, itu intinya kan. Bagaimana hidupkan perasaan kita pada foto. Terus itu nyangkutnya ke insting kita seorang fotografer dalam memproduksi fotonya. Gitu. Instingnya itu cara menghidupkan perasaan kita. Kita mau foto ini biasanya bakal nyangkut erat kepada foto-foto dalam kategori human interest itu bakal lihat bagaimana perspektif si fotografer dalam menghidupkan si subjeknya dia gitu. Kan inti dari ini bahwa kita ingin misalnya foto human interest kita menampilkan bahwa dia adalah orang yang punya sisi-sisi lain. Kita ingin memotret seorang pemulung gitu ya. Orang tahu saya pemulung, saya pemulung segala macam bla 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 gitu. Dengan kita motret sama kita motret sisi lainnya ya. Misalnya selain dia mulung ternyata dia juga suka ngaji misalnya gitu. Kayak gitu. Jadi cara kita hidupkan perasaan kita sama foto ini ngaruh juga dari riset kita. Bagaimana kita ngeriset, bagaimana kita dalam fotonya pas motret kita juga wawancara, nanya sama dia. Jadi kita menjadi dekat dengan si subjek kita. Setelah itu ketika kita motret pun kita jadi tahu bagaimana gambar yang akan kita ambil itu kayak gimana gitu. Ini ngaruh juga antara kedekatan si fotografer dengan si subjeknya gitu. Jadi kalau kita sudah dekat dengan, jadi cara ini basa-basi aja gitu, mau motret ya ngobrol-ngobrol aja dulu bisa, nggak harus langsung motret gitu. Misalnya kita mau motret, kalau kita ingin menghidupkan si foto kita gitu, kita sambil ngobrol, sambil cita-cita sama dia gitu. Jadi baru nanti kita izin foto gitu. Jadi pertama si subjek kita nyaman ketika kita foto ya. Karena udah ada aspek kedekatan tadi, jadi terus kita juga jadi tahu gitu unsur-unsur apa aja yang harus ada di foto kita gitu. Unsur soalnya foto jurnalistik pun bisa di setting sebenarnya.
walaupun candid tapi bisa kita setting unsur-unsur apa yang ada di situ gitu. Jadi kalau cara menghidupkan foto sih kalau menurut saya pertama insting, setelah insting terus riset kita, terus kedekatan kita dengan si subjek itu. Itu kalau 3 unsur itu jalan, itu foto kita pun punya karakter ketika sudah diupload. Nah, berbeda lah, punya berbeda. Maksudnya, saya ada 10 orang motret isu yang sama, tapi riset kita berbeda. Terus kita tahu saya kebiasaannya dia seperti apa gitu. Nah, ini ngaruhnya saya kalau foto olahraga ya. Kalau kita tahu rule of game-nya gitu. Saya ada 10 orang motret pertandingan bola gitu. Tapi kita punya riset yang lebih dibanding fotografer lainnya. Kita tahu misalnya kita ada riset, oh si pemain ini dia tiap habis nendang bola gayanya kayak gini, atau tiap habis bola dia ngeludah, tiap habis tackle orang dia kayak gini. Jadi kita udah riset kita udah ada gitu. Kita udah tahu bagaimana rule of game-nya dia, kebiasaan dia kayak mana. Jadi ketika kita motret pun, walaupun ada 10 orang yang sama sedang motret, kita bisa menghasilkan foto yang lebih menarik karena kita tahu bagaimana kebiasaan dia. Jadi kita tahu momen kita motretnya kayak gimana. Mungkin seperti itu. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Kak, izin bertanya boleh? Silakan. Oke. Saya ingin menanyakan sih, kemarin kan ada fotografi yang viral tuh. Ini saya share screen aja itu fotonya. Nah, tentang fotografi pada corona ini. Kemarin kan sempat viral kayak pertama, ini etis enggak foto kayak gini, terus persepsi juga masyarakat kan banyak banget sampai viral trending di mana-mana kan. Terus juga saya ingin nanyain unsur fotografi sama teknik yang digunain itu apa kayak gitu. Nah, ini kan satu yang viral karena waktu itu lagi rame dengan konspirasi juga kan. Jadi dalam konspirasi kan dibilang bahwa media ini terlibat dalam menyebar teror COVID dan segala macamnya. Jadi ini foto ini diduga sebagai salah satu itu apa menebar teror COVID gitu. Soalnya kan katanya keluarga nggak boleh datang, tapi kok jurnalis bisa moto gitu. Sebenarnya itu yang ngebedain jurnalis dengan orang biasa. Jadi kita bisa punya akses, sebenarnya untuk dapat akses foto kayak gini itu rumit, itu sulit, dia harus ada izin ini, izin itu segala macamnya. Cuma kan orang nggak tahu gitu. Jadi saya karena ada baca si tweet dari si fotografer ini, jadi tahu perjuangan dia buat foto kayak gini pun susah gitu. Banyak yang harus dilalui. Kalau misalnya bicara si tekniknya, dari si foto ini dia nggak ngincer style, dia ngincer informasi. Nah, tapi kalau dari segi teknik ini dia kan ngambil medium angle kita setara dengan dia setara, terus dia entire ngambilnya. Jadi itu menunjukkan ada ruangannya itu, terus apa bagusnya gordennya terbuka ini jadi bagus, jadi nambah si campuran warna. Jadi kan kalau diperhatikan unsur warna dalam foto ini nggak banyak itu, cuma ada 4-5 warna gitu. Jadi secara eye catching dapat unsur eye catching-nya bagus lah gitu. Karena kalau kita bicara komposisinya ya, soalnya kan warnanya krem, hitam, biru gitu. Sisanya kan nggak dominan warna. Jadi warna yang dominan itu nggak ngejreng kali. Jadi kalau secara komposisinya udah oke. Walaupun sebenarnya si fotografernya nggak ngincer dari komposisi dia. Si fotografernya ini dia lebih mementingkan dari informasinya. Sebenarnya kan dia bisa aja foto dari tempat jendela, dia foto jendela ngadepnya ke sana, berarti background dia bakal pintu kan. Tapi dia milih ngambilnya dari sini, berarti dia ingin dia tahu komposisinya juga gitu. Siapa kalau suruh komenin foto ya.
Itu. Ini kalau saya dari tekniknya dia ngambil angle-nya nih medium angle, terus dia ngambil dari segi umumnya itu entire ya. Entire keseluruhan. Dia nggak ngambil time. Time itu bisa aja sebenarnya kalau misalnya dia suruh satu petugas satu perawat itu untuk berdiri di dekat dia itu bisa aja, itu malah bisa lebih hidup gitu ya. Tentunya. Tapi dia milih ngambilnya kayak gini, mungkin captionnya mungkin dijelaskan supaya nggak bias. Dan kalau secara komposisi udah bagus walaupun nggak wah-wah banget gitu ya. Sebenarnya bisa lebih wah lagi diambilnya. Kalau misalnya dia punya perencanaan yang bagus, mungkin bagi asumsi saya dia ketika motret ini dia nggak ngincer style, yang dia incer itu adalah informasi. Soalnya jarang orang bisa ngakses biar kayak gini itu susah gitu. Jadi dia nggak terlalu mikir pakai teknik yang aneh-aneh, itu dia cukup pakai teknik dasar, advance aja. Ini udah advance ya. Udah itu penting informasi yang disampaikannya, sisa dari informasi disampaikannya pasti dicantumkan di captionnya. Itu lebih ke kayak gitu sih. Kalau bicara etis nggak etis, sebenarnya etis. Nah ini emang kayak gini kerja jurnalis gitu. Jurnalis itu kan aksesnya jauh gitu, bisa kemana-mana gitu. Ya kita dilindungi undang-undang pers juga gitu. Kali kalau pers mahasiswa kita susah-susah juga gitu. Cuma kalau udah pers media dia aksesnya sebenarnya bisa nggak terbatas gitu. Kan kayak gitu. Kamu disanggahin. Tidak. Pertanyaan selanjutnya, Kak, dari Atsa, izin meminta penjelasan kembali, Kak. Yang Kakak katakan tadi, semua foto bisa dijadikan foto jurnalis. Tetapi dalam selindia yang ditampilkan, foto jurnalis itu foto yang ada nilainya, bermanfaat, dan mengandung berita. Bukannya tidak semua foto bisa dikatakan foto jurnalis, atau bagaimana, Kak? Tuh ini kayaknya ada bias dari pertanyaannya ya. Saya nggak foto jurnalis fotonya ya. Kalau kita bicara fotonya, semua foto itu bisa menjadi foto jurnalistik. Foto apapun, mau kita foto pemandangan atau foto apa misalnya. Foto-foto sederhana, misalnya foto orang ngepap pun itu bisa jadi foto jurnalistik juga. Kita ngepap lagi duduk nih ngepap, ini lagi Zoom meeting ini foto nih. Ini bisa jadi foto jurnalistik. Lagi Zoom meeting foto terus upload. Itu bisa jadi foto jurnalistik asalkan ada tanda kutipnya, asalkan ada captionnya 51H yang tadi ada captionnya terus diupload di media. Selama tidak diupload di media itu nggak bisa dikategorikan foto jurnalistik. Selama nggak ada caption jurnalistik nggak bisa dijadikan foto jurnalistik. Tapi ketika sudah diupload di media dan ada caption jurnalistiknya kayak yang format yang bilang tadi, itu sudah memenuhi unsur-unsur untuk jadi foto jurnalistik ya. Mau foto apapun itu, walaupun mungkin estetika jelek dan segala macamnya, tapi kalau kategorinya sudah bisa masuk foto jurnalistik. Tapi kalau untuk jadi foto jurnalis itu berarti fotografer, nggak semua orang bisa jadi fotografer. Kalau fotonya cuma jurnalistik ya asal ada unsur tadi, unsur ada diupload di media, kan media itu kan jurnalistik itu proses. Kalau misalnya kita jelaskan pengertian, jurnalistik itu proses mengolah, mencari dan menyebarkan informasi gitu. Poinnya di menyebarkannya itu. Selama disebarkan, kayak itu bisa menjadi produk jurnalistik. Kalau foto jurnalistik itu juga selama asal disebarkan dan ada caption jurnalistiknya, terus maka fungsi dari caption ini sebenarnya untuk menghindari bias, itu aja sebenarnya biar orang nggak bertafsir sama si foto itu, dan untuk menjelaskan bahwa foto itu benar adanya gitu.
Mungkin itu kalau kurang itu mungkin bisa nyalain mic-nya biar lebih mudah. Kepada Kak Atsa, apakah sudah mengerti atau masih ingin dijelaskan lagi? Cukup katanya Kak. Teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika ada, silakan dinyalakan saja mic-nya. Sepertinya cukup, Kak. Mungkin sorry ya kalau pemaparannya kurang nggak kayak materi lain, soalnya nggak ada bakat jadi pembicara gitu. Cuman pengen sharing-sharing aja. Baik, sesi pemaparan materi telah selesai, begitupun dengan sesi diskusi. Kesimpulannya, fotografi jurnalistik adalah proses penyampaian berita melalui foto. Untuk menghidupkan sebuah foto diperlukan objek makhluk hidup. Selain itu, ada juga dari insting fotografernya, riset, dan kedekatan dengan subjeknya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu ya. Kepada teman-teman semua, mohon untuk nyalakan kameranya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, sudah semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Harisul Amal selaku pemateri dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir. Semoga kelas menulis ini dapat bermanfaat.